Ya, Jawa Timur ini terkenal sebagai barometer musik-musik underground. Apalagi di ibu kotanya ya, Surabaya. Jadi segala macam musisi itu di Surabaya, Jawa Timur tumpuk blek. Di episode yang sebelumnya saya sudah ngobrol sama salah satu dedengkot death metal di Bandung. Dan kali ini saya tetap bersama dedengkot death metal di daerah yang berbeda, Surabaya. Kalian pasti tahu. Beliau adalah Frank Mufti. Gua kalau disebut beliau itu kayaknya umur gua udah 50 ya. Gitu ya? Apa Kayaknya ya? Oke. Beliau enggak apa-apa. Oh iya boleh. Beliau. Iya. Tapi kesannya umurnya 50. Padahal aku udah 60, men. Oh, lebih tua dong. Gitu, men. Ya, jadi kali ini kita mau ngobrolin tentang death metal di Jawa Timur. Ya. Masih di channel saya Daily of Distortion. Daily of Distortion. Daily of Ya, Distortion. Daily of Distortion. Gimana kabar ini? Alhamdulillah baik Mas Mor. Gua manggilnya Mas Beng atau Mas Mor gitu. Sudah lupakan Morts. Morts itu sudah tenggelam beberapa tahun yang lalu. Apa ya, kalau aku tuh ditanya sama orang ganteng, jawabnya juga harus ganteng. Oh gitu ya. Salah kata sedikit gua gak ganteng. Aku nggak ganteng lagi ya. Oke, makasih Mas atas waktunya. Aku terima kasih banyak. Akhirnya kita ketemu ya. Emang susah juga untuk nemuin suatu timing untuk bisa ngobrol. Itu kadang aku di mana sampai dari di mana. Iya. Kebetulan kemarin Mas, aku meluncur Surabaya, aku tinggal di Pandaan. Alhamdulillah bisa nyampe langsung sampai sini ketemu sama. Terima kasih dan terima kasih. Siap. Kita janjian dari kapan itu ya? Udah dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya. Ya. Iya, dari apa? MBC ya. MBC kita janjiannya udah dari MBC waktu aku konspirasi ya. Iya, bikin podcast sama itu Manjasat. Oh iya, sama Manjasat ya. Pulangnya terakhir ya. Manjasat. Siap. Itu udah 5 bulan yang lalu aku. Oh, iya, 5 bulan ya. Nggak update lagi. Abis itu udah nggak update lagi. Belum update lagi. Jadi aku pertama lagi ya. Iya, ini mulai update lagi nih. Alhamdulillah ya. Harus dikejar lah view-nya. Ini mohon maaf nih asbaknya mana ya? Oh iya, ada. Ini Oh ada. Oh gitu. Biasa kita ini perokok, guys. Di rokok apa perokok nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, jadi gini, Frank Mufti ini adalah salah satu bukan salah satu ya, satu-satunya satu-satunya vokalis dari band legend death metal di Surabaya. Wafat. Tahun berapa wafat itu? Wafat itu tahun 96 ya, tepatnya 96. 11 November tahun 1996. Kayak Nyonya Menir ya, men. 1996. Yes. Buset. Aku tahu metal baru 2007, guys. Tapi situ lahir tahun berapa, Mas? Aku 2007 baru tahu masa sih metal. 2007? Serius 2007 aku. Oh ya? Iya. Saya pikir angkatanku deh. Tidak dong. Jauh ya. Jauh dong. Iya. 2008 aku baru bikin band black metal itu. Oh, iya. 2008 ya. 2008. Oh, Sacrality itu ya. Iya, bukan. Stigmatoid. Stigmatoid. Nah, Oke. Stigmatoid. Entahlah. Salah. Seiring perjalanan ya. Iya. Nah, terus dulu pencetus berdirinya itu gimana kok memutuskan untuk bikin band death metal? Gitu ya. Kayak seperti ini ya. Sejarah itu seperti melekat seperti kulit kita. Jadi nggak mungkin kalau kita ada luka di sini bekas jatuh dari sepeda motor atau kita senang-senang pakai hand body jadi terang. Itu sama aja ya kita ya. Jadi sejarah itu melekat di hati kita juga. Jadi kalau bicara kita tentang wafat tuh panjang banget nih. Oh, udah detail ya. Panjang sekali ya.
Jadi berdirinya Wafat itu sebelumnya udah dari tahun 1995 aku ketemu dengan Mas Pipin ya, sekarang ada di Brain Damage tuh. Dia tahun 95 ngajak aku ngeband, aku juga gayung bersambut saat itu awal-awal kuliah ya. Kuliah lagi berjalan. Terus itu dia ngajak pertama namanya Screaming Dead. Sebelum wafat itu ya. Namanya Screaming Dead. Screaming Dead itu dulu zaman itu tahun itu banyak band-band bertaburan di Surabaya, di Indonesia juga belakangnya namanya Dead. Salah satu juga si ini Slow Dead punya Samir ya. Pencetus awal dia nama Dead di Surabaya gitu maksudnya. Terus ada Vendusor, ada River Dead, ada Suffer Dead. Pokoknya belakangnya Dead semua tuh. Nah, aku pikir menandakan bahwa itu adalah band death metal, band metal pokoknya, death metal ya, band metal dulu zaman itu. Nah, underground ya sebutannya underground ya. Terus panjang kita kalau bicara masalah acara underground itu memang panjang. Terus pada saat itu karena banyaknya nama Dead itu, kita sempat tahun 95 itu sempat ganti namanya jadi Veneral Disease. Veneral Disease. Awal tahun 96 itu kita sempat ganti namanya Veneral Disease. Nah, Veneral Disease itu ini langsung nih singkat nih. 96 itu langsung awal 96 Screaming Veneral Disease yang artinya penyakit kelamin. Nah, pada saat itu juga ada salah satu band Jakarta, aku sebut aja namanya File ya. Pada saat itu pernah di kabarnya saat itu kan kita belum ada internet, informasinya dituntut sama band luar nih karena File itu kan ada band luar sama ya, sampai mereka memperpanjang permasalahan lewat jalur hukum gitulah. Kedengarannya gitu kalau nggak salah ya. Apa? Bukan death metal ya? Death metal ya. Terus habis itu ganti jadi Absolute Deviants, mereka ganti nama saat pakai Absolute Deviants karena dari Amerika atau pihak negaranya itu memberikan sebuah statement bahwa file Indonesia harus dirubah namanya. Akhirnya mereka merubah jadi Absolute Deviants. Itu kabarnya seperti itu waktu itu jadi itu di tahun berapa itu? Itu tahun 95-an lah. Tahun 95. Kita ada nama sama antara Indonesia sama band luar. Band luar. Itu jadi masalah ya? Jadi masalah. Nah, sekarang di tahun 2000-an nama sama itu banyak banget loh. Innalillahi ada berapa, Bro? Nah, loh. Banyak ya memang. Banyak banget. Banyak sekali. Bahkan boykot juga ada. Boykot ada. Luar negeri juga boykot ada. Luar negeri ada, Indonesia ada banyak. Ada banyak. Nah, akhirnya Veneral Disease itu karena sama. Kebetulan aku main ke Inferno itu aku sempat lihat Studio Inferno ya, Samir. Aku sempat lihat di majalah Nuclear Blast. Di situ ada band namanya Veneral Disease sama tulisannya, cuman beda logo beda font aja bentuknya. Dan situ bahkan mereka band yang udah luar biasa saat itu. Ya, kita kan dulu kan memang Indonesia juga? Enggak, luar negeri. Luar negeri. Dan Nuclear Blast lagi. Nuclear Blast Production itu. Jadi produksinya band-band metal luar itu, Amerika dan sekitarnya, bahkan Eropa. Terus habis itu karena dulu memang kita mati dengan informasi kecuali dari mereka kita baca majalah luar, majalah metal. Nah, salah satunya itu kita baca, loh ada nih, wah itu kita udah mulai berpikir keras. Setelah itu gimana ya cara namanya, udah persis tanggal 11 November 1996 itu ada acara musik underground pertama di Surabaya, namanya Underground Siang Bolong. Underground Siang Bolong. Yang ada berapa itu tahun 96. Persis 96 kelahiran Wafat itu. Underground Siang Bolong. Underground Siang Bolong di halaman Gor Mojopahit ya. Gor Mojopahit. Sorry. Unesa. Saung Galing. Kodam Saung Galing. Yang ada itu underground Siang Bolong. Yang ada malah Piu Padi tuh. Thanks Mas Piu. Thank you. Itu dia pencetus itu, dia sama Samir waktu itu, sama beberapa kawan di Surabaya. Jadi di situ kerja sama salah satu majalah musik terkenal di Indonesia, kita sebut aja majalah Hai ya. Saya itu yang mencetus. Jadi di situ baru kita lihat bahwa band metal itu terlahir di Surabaya itu dari underground Siang Bolong itu. Salah satunya juga dari Malang waktu itu ada Rotten Cop,
Surabaya ada Wafat dan sama metalnya ya, death metalnya. Metalnya, kalau death metalnya si Wafat, kalau si green chordnya Slow Death waktu itu. Slow Death man. Terus ada Karpet. Oke, karena ya Karpet, karena apa, terus anaknya Iwan Fals tuh Bunga dari Jakarta. Itu akhirnya di situ kan ajang dari, selain dia ada event musiknya juga kita menjual merchandise. Jadi aku paham pada saat itu memang DIY itu do it yourself. Do it yourself itu kita gimana caranya memproduksi sebuah CD, belum CD ya, kita masih kaset. Kaset dan kaos dan rilisan merchandise-nya itu kita jual di acara itu, di event sebanyak 50 kopi aja waktu itu. Ya itulah kita ngeluarin akhirnya namanya ganti Wafat. Nama itu jadi Wafat karena kita pikir wah mati nih. Gimana ya? Mati Wafat gitu. Wafatnya gini. Iya, akhirnya kayak gitu. Jadi sejarahnya nama Wafat itu adalah karena tahu ada nama venereal disease, akhirnya masa mati. Bimbang, waduh mati nih, nama kita sama, nanti kita dituntut sama kayak itu, wah mati nih, mati ya. Wafat nih. Mati. Wafat. Cukup unik ya. Begitulah cerita perjalanan. Jadi nama Wafat ini bukan mengandung filosofi, tetapi mengandung memori. Iya. Betul. Karena ada beberapa band itu yang namanya mengandung filosofi. Sedangkan Wafat ini mengandung memori. Ada cerita yang seru di balik nama Wafat, guys. Di situ. Iya. Juga ini sih ada pikiran juga waktu itu kalau di luar negeri Sepultura itu kan bahasa Brasil ya, artinya makam ya. Artinya makam. Mahal berhubungan dengan Wafat obituary ya kan. Begitulah ceritanya. Sampai sekarang. Terus kalau secara pribadi nih, influen pribadi, pertama kali mendengarkan musik distorsi itu musik apa? Oke. Jadi aku sebagai vokalis dari Wafat ini sebelumnya belajar nggak masuk horor nih mas. Tuh dengerin guys. Jadi vokalis metal itu nggak cuman sekedar horor. No. Ada tekniknya ya. Benar. Jadi kenapa aku tertarik ke sebuah genre death metal? Dulu awalnya juga nggak harus langsung belajar ya, maaf ya. Anak-anak sekarang langsung belajar bisa nge-growl, bisa scream and growl, bisa gutural, bisa inhale, bisa exhale gitu kan. Ya kalau dulu aku justru belajar dari rock lawas kayak macam Guns N' Roses. Iya. Terus awalnya emang aku malah bawain lagu-lagu Firehose, Mr. Big. Terus habis itu merambah naik sedikit rada keras lagi Guns N' Roses. Rada screaming-nya Axl kan, Axl Rose. Habis itu naik lagi nih Metallica. Speed metal ya, yang lebih tebel. Ada lagu ada lengkingan, ada growl yang semacam kayak Hetfield bilang itu ya, apa ya, cempreng kayak gitu, tapi enak nih kalau si Metallica itu, si Hetfield itu. Terus itu juga aku dengerin abis merambah nih, abis dengerin aku bawain Metallica, semua aku coba dari track Metallica. Naik lagi merambahnya ke Sepultura udah beda ini ya, thrash metal udah langsung kita masuk. Nah, itu dari situ, dari Sepultura baru masuk ke dunia death metal. Belum, grindcore dulu aku bawa Napalm Death. Death dulu. Bawain Napalm Death lama, terus aku naik lagi ke atasnya lagi ke death metal. Nah, death metal aku bawain Suffocation itu. Suffocation, dan aku jatuh cintanya ke Suffocation itu sampai sekarang. Makanya pakai nama Frank Move. Tahu ya Frank Mullen. Iya, Frank Mullen dong. Siap. Catatannya adalah guys, jadi vokalis death metal itu bukan hanya sekedar teriak-teriak. Tetap ada tekniknya. Yang tadi sempat disebutin, ada inhale, ada exhale, ada guttural, ada growl, ada scream, tuh macam-macam. Dan semua ini punya ciri khas masing-masing. Gitu. Jadi masing-masing vokalis juga nggak semua bisa. Band metal juga nggak cuman sekedar teriak-teriak kayak orang masuk angin katanya. Jadi sih aku memang begini bro, yang aku harapin sih anak-anak sekarang tuh, kamu itu pada masa kamu mengenal death metal, kamu juga harus mengenal juga lagu-lagu yang lama. Karena suatu ketika masa lu kawinan bawain
Pasnya, Nah. Mas katanya vokalis, dong nyumbang lagu. Nah, benar. Akhirnya kita mau nggak mau, aku sudah punya agenda nih. Oh, kalau kawinan aku harus persiapkan lagu, nanti aku disuruh nyanyi, pasti aku disuruh nyanyi. Dan aku nyanyi bawain lagu Bon Jovi. Bisa dicek ya nanti di YouTube juga, aku bawain lagu, salah satu lagu Bon Jovi. Dari situ, Ada dari channelnya ya? ada channelnya. Oh, ada channelnya. Ada. Siap. Terus aku bawain lagu Bon Jovi, aku bawain lagu-lagu slow rock kayak macam Dream Theater, aku bawain ya buat suasana sesuai dengan kondisional hidup di Indonesia lah. Siap. Mungkin pernikahan itu yang datangnya orang-orang tua, kita bawain lagu-lagu yang minimal aja lah, bawain Metallica kan kagak mungkin. Akhirnya aku bawain lagu-lagunya Dream Theater, lagu-lagunya Bon Jovi yang Always atau Thank You for Loving Me, dan semua itu bisa menyenangkan orang banyak. Gue pikir udah alhamdulillah, oh ya udah, ternyata Mas Frank bisa bawain lagu-lagu yang beda daripada metal sendiri itu gitu. Siap. Begitu. Aku maunya segitu sih teman-teman dari dunia vokalis death metal ya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa vokalis death metal seorang Frank Mufti itu juga bisa menyanyikan lagu dengan technically vokal yang umum, begitu. Gitu ya. Soalnya kan kadang aku punya temen nih vokalis, dia itu vokalis band cafe. Oh gitu. Ya, teknik vokalnya juga oke banget dia. Ya. Tapi begitu masuk ke growl scream, dia nyerah. Nah, ya. Padahal di rumah dia ngajar. Padahal dia vokal, ngajar, ya? Iya. Itulah. Aku kepengennya dua-duanya, semuanya aku rambah. Nah, itu. Bahkan sampai dunia black metal pun aku telannya gitu. Cuman saat ini memang belum ada sih anak band black metal featuring aku gitu, belum ada. Oh, belum ada. Cuman beberapa metal-metal lainnya aku udah sering banyak untuk kolaborasi dengan mereka. Jadi ini membuka kesempatan buat kalian band-band black metal yang kepingin featuring bersama Frank Mufti. Dipersilahkan.